Puncak utama Gunung Kunlun menjulang tinggi hingga ke awan. Tidak ada yang tahu apa yang ada di puncak. Yang diketahui semua orang hanyalah bahwa ada jalan menuju langit, ke alam luar, jalan untuk meninggalkan tanah terlantar ini. Sejak zaman kuno, ada terlalu banyak legenda tentang jalan menuju langit ini. Namun, setelah sekian lama diwariskan, mereka tidak memiliki informasi praktis sama sekali. Sosok Xiao Chen memasuki awan, benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Saat Xiao Chen melewati awan, tubuhnya terasa sangat nyaman. Itu seperti belenggu yang menahan tubuhnya sejak lahir telah lenyap. Xiao Chen mengerti alasannya. Dao surgawi tidak dapat mencapai tempat ini, dan peraturannya tidak dapat mengikatnya. Setelah menenangkan diri, dia melanjutkan ke depan. Jalan pegunungan sangat terjal. Pada suatu saat, lingkungan di kedua sisi berubah. Lapisan awan sudah tidak ada lagi, kedua belah pihak hanyalah kehampaan. Di tengah kehampaan terdapat banyak badai spasial. Pecahan-pecahan ruang beterbangan seperti pecahan kaca. Saat Xiao Chen berjalan di jalan pegunungan, dia merasakan kekuatan pecahan spasial saat mereka melintas. Tidak lagi berani meremehkannya, dia memastikan untuk menghindari bahaya tersebut. Potongan-potongan ruang yang hancur ini berbeda dari yang ada di alam Kunlun. Ruang di sini jelas memiliki tingkat yang lebih tinggi. Sebagai perbandingan, perbedaan antara ruang di alam kubah langit dan alam Kunlun adalah seperti itu. Tempat ini harusnya menjadi ruang perantara antara dunia Kunlun dan dunia luar. Ruang alam luar seharusnya berada pada tingkat yang lebih tinggi. Secara kebetulan, pecahan spasial disikat oleh Xiao Chen, dia menjadi sedikit ceroboh. Namun, hanya dengan melewatinya, ia meninggalkan luka sedalam 9 cm yang terlihat sangat menakutkan. Xiao Chen melirik ke puncak yang menjulang tinggi, dan bertanya-tanya berapa lama lagi dia harus berjalan. Kini, dia tidak berani lagi terbang. Semakin jauh dia pergi, semakin besar bahaya terpotong oleh pecahan spasial. Dia mungkin kurang beruntung dan tertelan oleh badai spasial. Dia bahkan tidak berani membayangkan pemandangan seperti itu. Tak heran jika jalan Kunlun ini juga dikenal dengan sebutan jalan menuju kematian. Sambil mengertakkan giginya, Xiao Chen perlahan berjalan ke depan, dengan hati-hati menghindari pecahan spasial itu. Ketika dia tidak bisa menghindar, dia akan mengirimkan serangan pedang. Sebagai ahli pedang terhebat di dunia Kunlun saat ini, kemampuan Xiao Chen dalam menggunakan pedang telah mencapai puncaknya. Terkadang tidak ada cara untuk menyebarkan pecahan spasial ini, jadi dia menggunakan kekuatan untuk mengarahkannya kembali. Oh tidak, badai spasial muncul di atas kepala tanpa peringatan apapun. Hisapan yang luar biasa segera menarik tubuhnya ke atas. Sayap ilahi naga Azure. Sangat terkejut, Xiao Chen dengan cepat membentangkan Azure Dragon Divine Wings, melawan kekuatan isap ini. Tubuhnya berputar di bawah badai spasial, tak terkendali. Sementara itu, beberapa pecahan spasial melayang. Untungnya, seni naga ikan Xiao Chen sangat bagus untuk menghindar dalam ruang kecil. Jika tidak, bahkan jika dia tidak ditarik ke dalam badai spasial, dia akan terkoyak oleh pecahan spasial. Setelah badai spasial berlalu dari atas, tubuhnya tiba-tiba mendarat. Retakan, rasanya seperti dia menghancurkan sesuatu. Xiao Chen yang terkejut melihat ke bawah. Itu adalah mayat busuk yang sudah ada di sana sejak lama. Meski merupakan tubuh kaisar emas, namun tubuhnya sudah membusuk. Saat Xiao Chen menginjaknya, itu hancur. Pedang yang patah dan berkarat tergeletak di dekat tangan mayat ini. Senior, maaf soal ini. Ini tidak disengaja, kata Xiao Chen lembut. Ini adalah ahli pedang senior, tapi dia secara tidak sengaja menghancurkan mayat senior ini. Senior ini mampu meninggalkan mayat tanpa terkoyak seluruhnya. Dia pastilah seorang tokoh terkenal di daratan Kunlun. Setelah menghela nafas, Xiao Chen melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, mayat-mayat berserakan di jalan, seseorang akan terlihat di setiap segmen kecil yang dia lalui. Semakin jauh ke atas gunung, semakin kuat tekanannya. Perlahan, Xiao Chen mulai kesulitan untuk mengangkat kakinya. Namun, perjalanan masih panjang. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia sudah cukup lama tidak melihat mayat. Karena terkejut, dia segera berhenti berjalan. Minimnya mayat jelas menandakan bahwa dia telah mencapai area terlarang. Orang-orang yang menerobos ke tempat ini bahkan tidak meninggalkan mayat. Suara mendesing.
Sekaligus, 3 badai spasial melanda, tiba di atas Xiao Chen. Dia menjadi sedikit pucat saat melihatnya. Sebelum dia sempat bereaksi, tubuhnya tersedot ke udara, menuju tengah 3 badai spasial. Xiao Chen berjuang sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia mengedarkan vital ki-nya. Untaian energi berbentuk naga berenang dan berkumpul menjadi 2 kuali. Dia meraung dan melemparkan 3 pukulan ke udara, masing-masing pukulan bergema seperti guntur, serangan balik yang kuat mendorong tubuhnya ke belakang. Adapun pecahan spasial yang terbang di atasnya, dia tidak bisa mengganggunya, membiarkannya menebas tubuhnya. Setelah meninju 10 kali, Xiao Chen akhirnya jatuh ke tanah, kehabisan vital ki. Tubuhnya dipenuhi luka berlumuran darah. Pakaian putihnya diwarnai merah. Dengan cedera dan kelelahannya, Xiao Chen tidak punya cara untuk melanjutkan. Dia hanya bisa berhenti untuk beristirahat dan memulihkan diri, mengisi kembali vital ki-nya. Bahkan ketika beristirahat, seseorang harus berhati-hati dan selalu mengawasi lingkungan sekitar. Seseorang tidak dapat menenangkan pikirannya, karena tidak ada pola badai spasial di tempat ini. Puncaknya tampaknya berjarak kurang dari 1 kilometer. Namun, Xiao Chen tidak dapat menahan perasaan bahwa jaraknya sejauh cakrawala, jarak yang tak terbatas. Setelah itu, dalam setiap langkah yang diambilnya, ia akan menghadapi 3, bahkan 4, badai spasial. Belakangan, terjadi robekan spasial yang lebih mengerikan. Air mata spasial ini langsung tertutup. Jika seseorang jatuh secara tidak sengaja, tidak ada yang tahu kapan dia akan keluar berikutnya. Mungkin 100 tahun kemudian, bahkan mungkin tidak pernah. Untuk jarak 1 kilometer ini, Xiao Chen mundur selangkah setiap 3 langkah ke depan dan juga perlu istirahat. Secara keseluruhan, dia berjalan selama 40 hari. Setelah sekitar 1,5 bulan, akhirnya dia mencapai puncak. Periode ini benar-benar merupakan mimpi buruk. Di masa depan, Xiao Chen mendapati dirinya tidak mau mengingat bagian masa lalunya ini. Ini terlalu menyiksa. Ketika Xiao Chen menoleh ke belakang dan melihat ke alam Kunlun, dia tenggelam dalam pikirannya. Bahkan dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan ketika dia berjalan di jalan ini. Jika para primes dari daratan Kunlun ingin menempuh jalan ini, mereka pasti akan mati. Jalan ini seharusnya tidak terlalu sulit, hanya jalan menuju kematian tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Pasti ada sesuatu yang berubah, sehingga menimbulkan kesulitan saat ini. Mungkin orang-orang gereja teratai hitam benar-benar telah merusak hal ini. Xiao Chen mengalihkan pandangannya. Tidak ada lagi jalan yang tersisa untuk dilalui. Saat dia mengangkat kepalanya, ada pusaran air spasial besar di langit jauh. Apakah ini terowongan luar angkasa yang keluar dari daratan Kunlun? Xiao Chen bergumam sambil melihat pusaran air spasial itu. Pada titik ini, dia sudah lelah bepergian, tertutup debu. Waktu untuk pergi. Xiao Chen mendorong tanah dan terbang cepat menuju pusaran spasial tanpa ragu-ragu. Sekarang setelah dia mencapai langkah terakhir ini, segalanya menjadi lebih aman. Dia tidak menemui masalah apapun saat melonjak. Namun, saat dia hendak mencapai pusaran air spasial, sesuatu yang aneh terjadi. Banyak bunga teratai hitam keluar dari pusaran air spasial dan dengan cepat membentuk tangan besar yang menghantamnya dengan ganas. Telapak tangan itu mengandung kekuatan yang sangat besar. Saat tekanan mulai berkurang, Xiao Chen merasa hampir tercekik. Jari roh tajam. Xiao Chen mengirimkan serangan jari dan dengan cepat mundur. Retakan muncul di telapak tangan hitam besar itu. Namun, retakan itu segera membaik, dan telapak tangan itu terus jatuh ke arahnya, mencoba meremukkannya sampai mati. Teknik pedang sempurna, posisi pencapaian awan. Xiao Chen segera menindaklanjuti dengan Cloud Reaching Stance dari teknik pedang sempurna. Aspirasi luhur melonjak dalam hatinya, bersamaan dengan sifat berdarah panas, membumbung melewati awan menuju 9 langit. Kabisa. Serangan pedang mendarat di telapak tangan besar itu, memecahkannya sekali lagi. Naga petir darah es. Energi yang dikaitkan dengan es dan petir bercampur di telapak tangan kiri Xiao Chen. Setelah setetes darah keluar dari tangannya, seekor naga 3 warna yang mengamuk muncul. Ia mengangkat kepalanya dan meraung sebelum dengan ganas menabrak telapak tangan besar itu. Serangkaian serangan ini membubarkan telapak tangan hitam besar, yang berubah menjadi banyak bunga teratai yang melayang di udara.
Hati Xiao Chen tenggelam. Tidak kusangka itu tidak hancur dan bahkan menunjukkan tanda-tanda pemasangan kembali. Namun, kecepatan pengelompokan kembali bunga teratai itu lamban. Xiao Chen berpikir, memang benar, gereja teratai hitam telah merusak hal ini. Selain dirinya, tidak ada seorang pun di daratan-daratan Kunlun yang mampu memblokir serangan sebelumnya. Xiao Chen bertekad untuk menghilangkan bunga teratai ini. Namun, setelah mencoba beberapa kali, ia menemukan bahwa bunga teratai yang hancur akan berubah menjadi lebih banyak lagi bunga teratai. Ini sangat mirip dengan neraka guntur yang dieksekusi oleh Dewa Iblis, yang dimiliki oleh penguasa guntur. Semua upaya yang berhasil dilakukannya hanyalah memperlambat kecepatan perakitan kembali teratai hitam, hampir tidak efektif sama sekali. Sudahlah, aku harus memasuki pusaran air spasial terlebih dahulu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan memilih menyerah, langsung menuju pusaran air spasial. Ketika Xiao Chen memasuki pusaran air spasial, dia melihat ke depan dan hanya menemukan satu jalan untuk diambil. Cahaya redup memberi isyarat di ujung lorong. Setelah beberapa pengujian, dia menemukan bahwa sangat mudah untuk bergerak maju. Namun, ketika dia mencoba untuk mundur, sepertinya seluruh dunia sedang mendorongnya. Xiao Chen baru mengalami perasaan seperti itu ketika dia mencoba membalikkan ruang dan waktu. Dia berpikir keras. Tidak heran dikatakan bahwa jauh lebih sulit bagi orang-orang dari alam luar untuk masuk daripada orang-orang dari alam Kunlun untuk pergi. Para penggarap alam Kunlun hanya perlu menghadapi pecahan ruang dan badai ruang tersebut. Para ahli alam luar yang budidayanya melampaui prime tidak akan takut sama sekali terhadap badai spasial. Namun, setiap langkah yang mereka ambil dalam pusaran spasial ini seperti mencoba membalikkan ruang dan waktu satu kali. Meski jalurnya tidak panjang, melintasinya akan agak sulit. Selanjutnya, menurut kuda naga tua, semakin kuat, semakin besar pula daya tahannya. Xiao Chen merasa agak khawatir. Apa yang harus dia lakukan ketika mencoba kembali di masa depan? Namun, sekarang dia sudah sampai sejauh ini, tidak ada gunanya memikirkan hal ini. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menguatkan dirinya untuk bergerak maju. Untungnya, gereja teratai hitam tidak merusak apapun di terowongan spasial ini. Setelah beberapa pemikiran, dia menyimpulkan bahwa sekte tersebut mungkin menghadapi kesulitan yang ekstrim ketika merusaknya. Ketika Xiao Chen keluar dari terowongan spasial dan melihat ke belakang, dia menemukan bahwa dia telah keluar dari pusaran air hitam. Pintu masuk pusaran air itu seperti mulut monster yang menganga. Pandangan sekilas ke sekeliling menemukan langit berbintang yang megah dan tak terbatas, dia sama sekali tidak bisa melihat daratan Kunlun. Xiao Chen berpikir sejenak, sepertinya daratan Kunlun hanyalah setetes air di lautan alam semesta sejati. Benar-benar tanah terlantar. Setelah menyelidiki sekelilingnya sejenak, dia menemukan bahwa langit berbintang ini berbeda dari langit berbintang di alam Kunlun. Ruang di sini memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi. Dia merasa tidak senyaman saat dia berada di langit berbintang di alam Kunlun. Dia perlu mengeluarkan energi esensi sejatinya secara terus-menerus untuk mencegah dirinya hanyut. Tekanan ruang ini sangat besar. Oleh karena itu, kecepatan dan kekuatannya mengalami banyak keterbatasan. Xiao Chen membalik tangannya, dan Cycletrone muncul. Kemudian, dia duduk dengan lembut saat 7 dosa mematikan muncul. Masing-masing senjata ilahi menjaga suatu arah, membentuk formasi sederhana. Hal ini memungkinkan dia untuk menahan tekanan dari langit berbintang. Saat Xiao Chen duduk di atas tahta, dia dengan santai terbang mengelilingi langit berbintang. Kemudian, dia mulai membaca kitab zaman yang diberikan oleh pria berpakaian biru itu. Dia perlu memahami dunia luar dengan cepat. Kitab zaman. Ketika Great Desolate Eon berakhir, Great Desolate kontinen hancur berkeping-keping. Kemudian, dunia memasuki Epoch Eon. Kalimat pertama buku ini memperkenalkan asal-usul Epoch Eon. Xiao Chen segera asyik membaca. Dia belum pernah menemukan informasi di buku itu sebelumnya. Itu adalah pembuka mata yang luar biasa, memberinya pemahaman segar tentang alam semesta ini. Alam semesta dimulai sebagai kekacauan yang mendasar. Tidak ada langit atau tanah. Hanya setelah eon mitologis berlalu barulah langit dan tanah menjadi tak terbatas dan tak terbatas. 10.000 ras saling bertarung di benua terpencil yang luas dan tak ada habisnya. Ini adalah keturunan Dewa Iblis dari mitologi Eon.
Great Desolate Aeon terlalu kuno. Hanya 10.000 ras pada masa itu yang menyebutkan hal itu dalam catatan paling kuno mereka. Adapun mitologi Aeon yang mendahului Great Desolate Aeon, itu bahkan lebih kuno. Benua besar yang sunyi hancur berkeping-keping, dan benua terkecil berukuran setengah dari daratan Kunlun. Miliaran keping tersebut membentuk alam yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, menjadi 1000 alam besar. Ini adalah awal dari Epoch Aeon. Selama Epoch Aeon, banyak zaman naik dan turun. Setelah zaman keabadian adalah zaman bela diri saat ini. Ketika zaman baru lahir, tanah tempat munculnya zaman lama akan terisolasi dari zaman baru, berubah menjadi tanah terlantar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, Xiao Chen akhirnya selesai membaca sekilas kitab zaman ini. Dia menghela nafas panjang. Dunia Kunlun sebenarnya hanyalah setetes air di lautan dunia ini. Alam luar jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, melebihi ekspektasinya. Sekarang, Xiao Chen memiliki pemahaman tertentu tentang zaman bela diri. Setelah alam tokoh sejati, ada alam inti primal, alam lautan awan, alam fena ilahi, alam dewa tiruan, dan alam dewa sejati. Sebelum alam tokoh sejati, terdapat alam fana dan alam kematian yang melampaui, juga dikenal sebagai alam bawaan. Ada banyak orang, dan jumlah orang yang berkultivasi di zaman bela diri berjumlah triliunan. Namun, kebanyakan orang akan tetap terjebak di alam fana. Mereka yang memiliki bakat tertentu akan maju ke alam bawaan, menjadi makhluk bawaan. Setelah menyelesaikan 9 surga yang melampaui kematian, seseorang akan disebut tokoh sejati. Orang-orang seperti Xiao Chen, yang masuk ke alam tokoh sejati pada usia 30-an, dapat dianggap sebagai talenta luar biasa di sebagian besar dunia luar ini. Namun, kitab zaman juga mencatat bahwa sebagian besar kultivator yang memiliki garis keturunan sunyi besar sudah mencapai puncak alam tokoh sejati pada usianya. Bahkan ada banyak orang yang sangat berbakat yang telah menembus alam tokoh sejati. Bakat Xiao Chen tidak buruk. Hanya saja sumber daya dari tanah terlantar tidak bisa dibandingkan dengan alam luar. Namun, ada kelebihan dan kekurangannya. Para jenius dari alam luar tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Chen dalam hal pengalaman tempur dan kesulitan yang dia lalui. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih rendah dari yang lain. Xiao Chen berpikir dalam hati, aku perlu menemukan energi yin yang menyedihkan dengan cepat dan maju ke tahap esensi yin. Setelah tahap esensi yin, ada tahap esensi yang. Dengan menggabungkan ketiga esensi tersebut, seseorang dapat membentuk inti primal, yang memungkinkan seseorang memasuki alam inti primal. Xiao Chen melihat bagan bintang kasar di Book of the Epochs. Itu diberikan kepadanya oleh pria berbaju biru. Bepergian di langit berbintang tanpa peta bintang sama dengan bunuh diri. Langit berbintang tidak hanya penuh dengan segala jenis binatang astral tetapi juga bajak laut. Lebih penting lagi, para penggarap yang ingin bergerak bebas di langit berbintang akan membutuhkan kekuatan seorang penggarap alam inti primal. Mereka yang berada di alam tokoh sejati hampir tidak dapat melakukan perjalanan ke langit berbintang, tidak dapat tinggal lama di sana. Penggarap realem tokoh sejati tidak akan mampu menahan pengeluaran energi esensi benar. Xiao Chen mengingat beberapa informasi dari bagan bintang. Alam Kunlun, sebuah tanah terbengkalai, berada di dekat alam besar cahaya yang sangat besar. Alam besar cahaya yang mendalam berada di wilayah matahari ungu, hanya satu di antara ribuan alam besar di sana. Dia harus pergi ke alam besar cahaya yang sangat besar. Pertama, dia bisa mengetahui kembali situasi saat ini. Kedua, dia bisa mencari atau membeli energi yin yang menyedihkan. Suara mendesing. Sambil berpikir, Xiao Chen menghabiskan energi sihir di lautan kesadarannya. Kemudian, dia mulai menerbangkan singgasana siklusnya menuju alam besar cahaya yang sangat besar. Saat berada di langit berbintang, hambatan udara dapat diabaikan. Makanya, dia bisa terbang dengan sangat cepat. Namun, udara di sini sangat tipis. Tekanan udara dan cahayanya juga luar biasa. Seseorang bisa mati karena kecerobohan. Mereka yang belum menembus alam tokoh sejati tidak akan memiliki sarana untuk bertahan hidup di langit berbintang. Awalnya, Xiao Chen seharusnya merasa sulit untuk terbang dalam waktu lama di langit berbintang. Untungnya, dia memiliki Cycle Throne. Dia hanya perlu menggunakan energi ajaib untuk menggerakkannya,
yang membantunya menghemat energi esensi sejatinya. Setelah terbang jutaan kilometer dan melewati sabuk asteroid, Xiao Chen mendengar suara-suara aneh yang datang dari sabuk asteroid. Ada banyak astral beast di langit berbintang. Astral beast ini sangat sulit untuk dihadapi. Beberapa sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen bepergian ke tempat ini, jadi dia sangat waspada. Saat dia terbang, dia akan memutar lingkungan rumit yang biasanya tidak dia temui. Namun, kali ini, tidak ada yang bisa menghindarinya. Tiba-tiba, beberapa kelelawar besar terbang keluar dari sabuk asteroid. Kelelawar ini berukuran besar dan tampak seperti monster. Karena hambatan udara yang minimal di langit berbintang, kelelawar raksasa ini sangat cepat. Selain itu, mereka memiliki aura yang kuat. Dengan sekali melihat, Xiao Chen tahu bahwa mereka bukan astral beast biasa. Masing-masing kelelawar ini harus memiliki kekuatan seorang kultivator tahap esensi sejati. Xiao Chen tidak panik. Dia dengan tenang memikirkan situasinya, ingin menguji kecakapan tempur kelelawar raksasa ini. Membunuh. Kebanggaan terhadap 7 senjata ilahi merobek ruang angkasa. Lampu pedang menyala dan menghantam kelelawar raksasa di depannya, memotongnya menjadi 2. Cahaya pedang mengandung energi dao besar, yang memungkinkannya membunuh kelelawar raksasa dengan sangat mudah. Dentang. Kebanggaan kembali, meninggalkan mayat kelelawar raksasa di langit berbintang. Xiao Chen berpikir keras sambil mengetuk sandaran tangan tahta dengan jari-jarinya. Sepertinya kekuatan tempurku tak tertandingi dalam tahap esensi sejati. Kalau dipikir-pikir, tidak banyak orang dengan kultivasi ini yang dapat memahami energi dao besar. Dengan dukungan Grid Dao Energy, kekuatan Xiao Chen melampaui seorang kultivator tahap esensi sejati biasa. Sayangnya, saya tidak bertemu dengan binatang astral tahap esensi Yin dan tidak dapat mengukur batas atas saya. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Sejumlah besar kelelawar raksasa tiba-tiba terbang keluar dari sabuk asteroid, beberapa di antaranya memiliki pola emas di tubuhnya. Setelah memeriksanya, Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Kelelawar raksasa itu setidaknya berada pada tahap esensi Yin, dan mereka datang dalam jumlah besar. Berlari. Tanpa berpikir panjang, Xiao Chen segera bangkit dan menggabungkan singgasana ke dalam pakaian putihnya sebelum melarikan diri dengan cepat. Dengan begitu banyak kelelawar raksasa, Xiao Chen tidak bisa menangani semuanya. Terlebih lagi, sepertinya ada pemimpin di antara mereka, yang membuat segalanya menjadi lebih sulit. Berlari adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Namun, dia jauh lebih lambat daripada binatang buas yang tumbuh di langit berbintang ini. Tubuh astral beast ini telah disesuaikan dengan langit berbintang. Adapun Xiao Chen, dia adalah pendatang baru dan belum terbiasa dengan lingkungan yang rumit. Tak lama kemudian, sekelompok kelelawar raksasa mengelilinginya. Sekarang Xiao Chen berada di dekat kelelawar, dia menemukan bahwa tubuh mereka lebarnya 10 meter, mulut mereka lancip, dan mereka memiliki sayap yang besar. Hal yang paling menakutkan adalah kedua cakar mereka, yang sangat tajam dan berkilau samar, berdenyut dengan cahaya dingin. Tiba-tiba, kelelawar raksasa tersebut mengeluarkan tangisan yang tajam secara serempak, menusuk dan kasar, menyerang pikiran. Serangan gelombang suara. Wajah Xiao Chen tenggelam. Serangan gelombang suara kelelawar raksasa ini sangat mengesankan. Mereka memadukan energi mental masing-masing. Yang terpenting adalah gelombang suara kelelawar raksasa ini terfokus pada tubuhnya sebagai pusat pengepungan ini. Memikirkan hal ini akan membuat seseorang gemetar ketakutan. Jika seseorang ceroboh, dia bisa menjadi idiot dengan darah mengalir keluar dari semua lubang wajahnya. Seni nada naga. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Xiao Chen dengan tegas mengeksekusi seni nada naga. Pusaran air ungu menumpuk di dadanya. Gambar naga melingkar besar muncul di atas kepala Xiao Chen. Pada saat kritis, dia meraung. Mengaung. Energi mental Xiao Chen luar biasa. Saat aumannya menyebar, gelombang suara kelelawar raksasa itu tidak dapat melukainya sama sekali. Sebaliknya, auman naga itu melukai kelelawar dengan parah. Kelelawar tidak mungkin melukainya dengan serangan gelombang suara. Sambil tersenyum, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling, lalu mengunci kelelawar raksasa dengan pola emas di bagian belakang kelompok. Jika Xiao Chen menjatuhkan pemimpinnya,
kelompok kelelawar raksasa ini mungkin tidak lagi berani mencari masalah untuknya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah Xiao Chen mengambil keputusan, sosoknya melintas saat dia mengeksekusi seni naga ikan dan tiba-tiba menyerang ke depan. Dia dengan mudah melewati kelelawar raksasa yang meluncur ke arahnya, hanya menyisakan bayangan yang memudar. Tiba-tiba, angin kencang dan kencang melintas di depan. Angin itu seperti pisau yang memotong wajah Xiao Chen, meninggalkan 2 luka berdarah. Mundur. Karena terkejut, Xiao Chen tersentak ke belakang. Baru kemudian dia menemukan bahwa kelelawar raksasa dengan pola emas telah terbang di atas kepalanya. Dia berpikir, betapa berbahayanya. Jika aku tidak menghindar dengan cepat, kepalaku akan hancur seketika. Kelelawar raksasa itu berkedip-kedip samar. Cakar emasnya bersinar dengan cahaya dingin yang membuat orang gemetar ketakutan. Namun, ini memperkuat keputusan Xiao Chen, bunuh pemimpin kelelawar ini, yang memiliki pola emas, terlebih dahulu. Setelah bertarung beberapa ronde dengan pemukul berpola emas ini, Xiao Chen justru kalah tipis. Didorong ke sudut, dia berkata, sabar. 7 senjata ilahi bergabung. Kemudian, dia meraih sarungnya. Karena tidak ingin bertarung sampai mati, dia mengeksekusi jurus memilukan dari teknik pedang sempurna. Dada Xiao Chen retak, dan dia merasakan sakit yang luar biasa saat dia menebas dengan senjata ilahi. Kabisa, siapa yang bisa membayangkan bahwa kelelawar bermotif emas akan dengan kuat mencengkeram pedang dengan cakarnya dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang. Kekuatan yang luar biasa, Xiao Chen tidak bisa melepaskan pedangnya, ekspresinya sedikit berubah. Kelelawar bermotif emas itu mengepakkan sayapnya dan mencoba menggigitnya dengan giginya yang tajam, memaksanya melepaskan pedangnya. Di momen genting ini, kelelawar bercorak emas itu tiba-tiba kehilangan semua tanda kehidupannya. Sikap memilukan Xiao Chen mengabaikan semua pertahanan, langsung menyerang jantung target. Pada saat ini, hati kelelawar bermotif emas itu hancur, dan mati di tempat. Kabisa, seuntai cahaya pedang menyala saat Xiao Chen mengeluarkan senjata ilahi, dan dia memotong sepasang cakar emas kelelawar berpola emas itu. Hanya dengan melihat kemilau emas yang dingin dari cakarnya yang tajam, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa ini adalah barang bagus. Setelah membunuh kelelawar bermotif emas ini, Xiao Chen tidak berani berlama-lama. Kelompok Astral Beast ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Tidak perlu terus berjuang dengan penuh semangat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Lihat, seseorang dikejar oleh sekelompok kelelawar nada iblis. Ternyata dia adalah pemula panggung esensi sejati. Tidak heran dia akhirnya menyinggung kelompok Demon Tone Bats. Ketika Astral Beast jenis ini bekerja sama, bahkan ahli puncak alam inti primal pun harus mundur. Kelelawar nada iblis dapat dianggap sebagai penguasa di area ini. Orang itu pasti sudah mati. Haruskah kita menyelamatkannya? Mengapa kita harus menyelamatkannya? Pertama, dia tidak memiliki lambang sekte. Kedua, dia tidak punya pengalaman. Dengan satu pandangan, kita dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang kultivator lepas yang tidak dapat diandalkan. Saat Xiao Chen melarikan diri, sebuah kapal melintas di depannya. Beberapa orang di dalamnya menyaksikan dia dikejar. Ketika Xiao Chen melihatnya, dia agak terkejut dengan kecepatan kapal ini. Ini seharusnya adalah kapal astral, yang ditempa khusus untuk terbang di langit berbintang, menampilkan formasi untuk menyesuaikan dengan kondisi langit berbintang. Xiao Chen telah membacanya di Book of the Epochs. Selagi dia berpikir, aura kuat menyapu tubuhnya. Seorang ahli alam inti primal. Saat Xiao Chen terkejut dan tidak yakin, dengusan dingin terdengar di samping telinganya. Enyahlah lebih jauh. Jangan bawa Demon Tone Bats ke arah kami. Kalau tidak, orang tua ini akan mengambil nyawamu. Xiao Chen melihat ke atas kapal, di mana seorang lelaki tua berpakaian biru sedang menatapnya dengan dingin. Ternyata alam besar cahaya yang mendalam, tempat Xiao Chen melarikan diri, kebetulan berada di arah yang sama dengan kapal ini. Xiao Chen sedang tidak berminat untuk memperhatikannya atau menjelaskannya. Namun, dia harus mewaspadai kekuatan orang ini. Oleh karena itu, dia melambat. Lagi pula, bukan karena dia tidak bisa menghadapi kelompok kelelawar nada iblis yang mengejarnya, hanya saja agak bermasalah. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di belakang pria tua berpakaian biru di kapal.
Pria itu tampak tampan, tetapi bibirnya agak tipis, terlihat agak tidak ramah. Wanita itu memiliki sedikit wajah baby face. Namun, fitur wajahnya sangat indah. Meskipun dia tidak bisa dikatakan cantik, dia menyenangkan. Tuan, menurut saya pria itu tidak terlihat seperti orang jahat. Kita bisa menyelamatkannya, bisik wanita itu sambil menatap Xiao Chen, yang perlahan menghilang dari pandangan mereka. Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Adik perempuan, kamu masih terlalu muda." Dengan satu pandangan, aku tahu bahwa orang ini dengan sengaja memikat kelelawar nada iblis ke pihak kita. Jika kita mencoba menyelamatkannya, kita akan jatuh ke dalam perangkapnya. Dia akan mengambil kesempatan ini untuk pergi. Jika dia mempunyai pikiran jahat, dia mungkin akan mengambil keuntungan dan menyerang kita. Namun, Guru, Anda adalah ahli alam inti primal. Mengapa Anda takut dengan seorang kultivator tahap esensi sejati? Wanita itu mencoba berdebat dengan logika tetapi tidak terlalu percaya diri. Orang tua berpakaian biru itu menghela nafas dan berkata, "Fair petik terbalik R, kakak laki-lakimu benar. Pada saat ini, mengurangi satu hal lebih baik daripada menambah satu masalah. Dengan karaktermu, aku sangat mengkhawatirkanmu. Bagaimana kamu akan melawan orang lain ketika kamu sampai di Pulau Yin yang mendalam?" "Tuan, jangan khawatir. Luo Nan pasti akan melindungi suster junior." Pemuda itu segera melangkah dan mengutarakan pendiriannya. Orang tua berpakaian biru itu menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. "Setelah Anda sampai di Pulau Yin yang mendalam, Anda mungkin tidak akan bisa melindungi diri sendiri. Mengapa begitu menyombongkan diri?" Orang tua itu tidak terlalu memikirkan kedua muridnya. Yang satu sangat kuat namun berhati lembut. Yang satu membidik terlalu tinggi dan terlalu sombong. Namun, akan lebih baik jika mereka mengalami kesulitan. Persaingan dalam sekte tersebut masih terlalu ringan. Akan lebih baik bagi mereka untuk sedikit menderita dan menerima kemarahan di luar sekte. Tanda hubung. 3 hari kemudian, tak lama setelah lelaki tua berpakaian biru itu menghentikan Xiao Chen memutuskan untuk berhenti melarikan diri. Saat Xiao Chen mundur, dia bertarung, menguatkan dirinya dan mendapatkan pengalaman bertempur di langit berbintang, menyesuaikan diri dengan langit berbintang ini dan menyesuaikan diri dengan ruang tingkat yang lebih tinggi di alam seribu besar. Dia mengandalkan seni ikan naga, menunjukkan banyak perubahan dalam ruang kecil, bergerak seperti ikan di air dengan teknik gerakannya. Dia melemahkan dan membunuh 3 pemimpin kelompok kelelawar nada iblis yang tersisa, satu demi satu. Namun, kelelawar nada iblis biasa yang mengejarnya tidak melarikan diri. Energi sihir yang sangat besar di lautan kesadarannya berubah menjadi energi mental, yang dilepaskannya melalui seni nada naga. Akibatnya, dia tidak takut dengan serangan gelombang suara mematikan dari kelelawar nada iblis. Saat Xiao Chen beristirahat di Cyclotron, dia memeriksa piala perangnya. Ada banyak pasang cakar kelelawar nada iblis, termasuk 4 pasang cakar emas, cakar pemimpin kelelawar nada iblis. Cakar emas ini lebih keras dan tajam seperti material dewa. Lebih tepatnya, material-material tersebut bahkan lebih baik daripada material suci dari dunia Kunlun. Berdasarkan nada dari ahli alam inti primal itu, dia takut pada kelelawar nada iblis ini. Aku bahkan bisa mengalahkan eksistensi yang ditakuti oleh para ahli alam inti primal. Kemudian, Xiao Chen memikirkan sebuah ide. Dia mengeluarkan pisau pahat dan sepasang cakar kelelawar nada iblis, lalu mulai mengukir. Tanda hubung. Setelah 7 hari berikutnya, Xiao Chen mendapatkan kembali kondisi puncaknya. Dia saat ini sedang mengukir cakar kelelawar nada iblis ketika dia sedikit mengernyit dan menghentikan apa yang dia lakukan. Angin sepoi-sepoi bertiup dari depan, dan 7 senjata ilahi yang melindungi takhta berdengung dan bergetar. Aura ini, ada seorang kultivator alam inti primal yang bertarung di kejauhan. Xiao Chen berdiri dan mengetuk keningnya dengan jari. Mata surgawi terbang dan melayang di atasnya, memandang ke kejauhan. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan senyuman setelah melihat situasinya. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang kecil. Kapal dari 10 hari yang lalu telah bertemu dengan bajak laut luar angkasa. Menggunakan mata surgawi, Xiao Chen melihat semua yang terjadi di kejauhan.
Sebuah kapal bajak laut yang lebih kecil namun jauh lebih cepat memblokir kapal yang ditumpangi lelaki tua berpakaian biru itu. Kapal bajak laut itu memiliki spanduk hitam dengan pedang melengkung. Seluruh kapal ditutupi paku-paku tajam, terutama haluan kapal yang setajam pisau. Meskipun kapal bajak laut itu kecil, ia jauh lebih cepat daripada kapal lain dan lebih gesit. Tidak peduli bagaimana kapal lain bermanuver, kapal lain tidak dapat melepaskannya. Bahkan, kapal yang ditumpangi lelaki tua itu terpaksa mundur. Yang jelas, kedua pihak ini sudah berkonflik cukup lama. Hal ini mengakibatkan Xiao Chen mampu mengejar ketinggalan. Kalau tidak, dengan kecepatan Xiao Chen, dia tidak akan bisa mengejar kapal lelaki tua berpakaian biru itu. Ketika Xiao Chen melihat kapal bajak laut itu, matanya berbinar penuh minat. Tuan, apakah ada cara untuk menghadapi kelompok bajak laut pedang hitam ini? Sudah 2 hari berlalu, tapi kita masih belum bisa lepas dari mereka. Luonan, murid muda di samping lelaki tua berpakaian biru itu, bertanya dengan ekspresi muram. Kelompok bajak laut pedang hitam adalah salah satu dari 10 kelompok bajak laut besar di wilayah astral terdekat. Orang tua berpakaian biru itu berkata, saya akan berbicara dengan mereka. Saudara-saudara dari kelompok bajak laut pedang hitam, lelaki tua ini adalah penatua generasi kedua dari Sekte Tianyi. Bisakah Anda memberi wajah pada Sekte Tianyi dan tidak mempersulit kami? Sekte Tianyi kami juga bukan sasaran empuk untuk ditindas. Sekte Tianyi dianggap sebagai sekte yang relatif kuat di wilayah tersebut. Ia memiliki ahli alam lautan awan, alam budidaya berikutnya setelah alam inti primal, yang memimpin sekte tersebut. Namun, sekte ini tidak berbasis di alam besar cahaya yang sangat besar. Meskipun Sekte Tianyi agak jauh, namun tetap memiliki prestise. Jika para perompak ini bijaksana, mereka mungkin akan memberikan perhatian pada sekte tersebut. Hahaha, orang tua ini tidak buta. Saya sudah lama melihat spanduk Sekte Tianyi Anda. Hentikan omong kosong itu. Jika Anda ingin melewati tempat ini, serahkan 100.000 spirit jades. Kalau tidak, ambil jalan jauh. Di kapal bajak laut, seorang pria gagah berpakaian hitam memegang pedang tertawa keras dan arogan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 30 orang keluar dari belakang pria berpakaian hitam itu. Semuanya setidaknya berada pada tahap esensi sejati. Beberapa dari mereka berada di tahap esensi yin atau tahap esensi yang. Bahkan ada beberapa yang setengah melangkah ke alam inti primal. Dalam alam tokoh sejati, ada 3 tahapan, tahap esensi sejati, tahap esensi yin, dan tahap esensi yang. Para perompak kapal bajak laut ini bisa dikatakan elit, kelompok yang setara dengan beberapa sekte kecil. Hal ini terutama terjadi pada lelaki tua berpakaian hitam. Setidaknya dia adalah seorang kultivator minor primal core tahap akhir. 100.000 spirit jades. Kamu pasti gila. Aku akan memberitahumu ini, itu benar-benar mustahil. Niat membunuh melintas di wajah lelaki tua berpakaian biru itu. Kemudian, dia melanjutkan, kamu hanyalah bajak laut yang tidak penting, namun kamu berani menjadi sombong. Hahaha, kalau begitu, aku akan menghentikan omong kosong itu. Bunuh semua orang, teriak pemimpin bajak laut itu sambil tersenyum jahat. Atas perintahnya, semua bajak laut di kapal bajak laut itu tertawa dan menyerang. Segera, para penggarap dari kedua belah pihak terbang ke udara, di ambang pertarungan jarak dekat berkecepatan tinggi. Suara mendesing. Xiao Chen menyingkirkan mata langitnya dengan ekspresi ragu. Pemimpin bajak laut ini sepertinya punya motif lain. Tujuan pemimpin bajak laut itu tampaknya bukanlah kekayaan. Jika tidak, dia tidak akan menuntut harga yang sepenuhnya tidak dapat diterima. Jangan pedulikan hal ini. Dendam antara kedua pihak tidak ada hubungannya dengan saya. Namun, kapal bajak laut itu. Xiao Chen merasakan godaan. Sebelumnya, ketika dia melihat kecepatan kapal astral, dia sudah merasa agak iri. Cycle Troneku seperti kura-kura jika dibandingkan dengan kapal astral itu. Namun dibandingkan dengan kapal bajak laut itu, lebih buruk lagi, seperti siput. Pertimbangan utama kapal astral adalah formasinya. Berikutnya adalah material kapal astral. Jika saya bisa mendapatkan formasi dan membuat perubahan pada Cycle Trone, apakah ada peluang? Peluang harus diperjuangkan. Jika seseorang bertarung, akan ada peluang. Jika seseorang tidak melawan,
tidak akan ada peluang sama sekali. Setelah mengambil keputusan, Xiao Chen mulai membuat rencana di dalam hatinya. Kemudian, dia bergegas menuju pertempuran. Kedua belah pihak sangat khawatir di mana pertempuran itu terjadi. Dari sudut pandang keseluruhan, kelompok bajak laut pedang hitam lebih unggul. Selain itu, keunggulannya semakin meningkat. Orang tua berpakaian biru itu sangat kuat, praktis menekan pemimpin bajak laut itu. Gaya bertarungnya sangat tegas dan kejam, sangat berpengalaman. Namun, situasi para murid di kapal itu agak tidak sedap dipandang, hampir seperti pembantaian sepihak. Para murid akan menangis kesakitan jika mendapat luka sekecil apapun. Adapun para perompak, mereka terus tertawa. Inilah orang-orang yang sering membunuh. Gaya bertarung mereka sangat menakutkan. Semakin banyak luka yang mereka derita, semakin kuat aura amat buruk mereka. Untungnya, kedua murid lelaki tua berpakaian biru itu berhasil mempertahankan benteng, mencegah kekalahan. Xiao Chen melihat situasi pertempuran dengan sekilas. Kemudian, pandangannya tertuju pada kapal bajak laut. Kakak senior, lihat, bukankah itu pendekar pedang berpakaian putih yang dikejar oleh kelelawar nada iblis? Seru gadis yang dikenal sebagai Fei petik terbalik ketika dia melihat sosok Xiao Chen, matanya berbinar. Adik junior, kamu masih memikirkan orang bodoh itu di saat seperti ini. Pria berbibir tipis itu tidak mempercayainya. Namun, ketika dia melihat sosok Xiao Chen, dia agak terkejut dan hampir terluka oleh bajak laut. Brengsek, apa aku salah lihat? Tidak disangka dia masih hidup setelah dikejar oleh Demon Ton Bats. Bahkan seorang kultivator primal core tidak akan mampu menahan serangan gelombang suara dari Demon Ton Bats. Mereka akhirnya akan jatuh ke dalam ilusi, dan pikiran mereka akan terluka parah. Orang tua berpakaian biru, yang saat ini sedang melawan pemimpin bajak laut, juga melihat Xiao Chen. Orang tua berpakaian biru itu berpengalaman. Harapan segera terbangun di hatinya. Seseorang yang bisa lepas dari cakar kelelawar nada iblis pastinya tidak sederhana. Mungkin dia bisa memberikan keuntungan bagi kita. Pahlawan muda, maukah kamu membantu kami? Sekte Tianyi kami akan membalas Anda dalam jumlah besar di masa depan. Orang tua itu benar-benar lupa saat dia salah memahami Xiao Chen dan menyuruhnya pergi jauh. Xiao Chen tidak menunjukkan kekhawatiran apapun, terus terbang ke depan seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata lelaki tua itu sama sekali. Hahaha, menarik, dia hanyalah ahli pedang tahap esensi sejati, dan Anda memperlakukannya seperti harta karun. Yang lebih menarik adalah dia mengabaikanmu. Hahaha, pemimpin bajak laut berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak. Namun, pemimpin bajak laut itu segera berhenti tertawa, saat Xiao Chen terbang langsung menuju kapal bajak lautnya. Dasar, beraninya kamu mengincar harta orang tua ini. Cepat kumpulkan beberapa saudara dan bunuh dia. Hanya seorang ahli pedang tahap esensi sejati yang tidak berarti, dia pasti bosan hidup. Para perompak yang membunuh di kapal mendengar perintah pemimpin mereka, dan 3 orang segera terbang mengejar Xiao Chen. Kebingungan muncul di mata lelaki tua berpakaian biru itu. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Xiao Chen. Apa yang dia coba lakukan dengan pergi ke kapal bajak laut? Bukankah itu hanya membuat dirinya mati? Masih ada beberapa ahli di kapal bajak laut. Anak nakal, berhenti di sana. Dari 3 bajak laut yang mengejar Xiao Chen, 1 lebih cepat dan menyerang sendiri. Kemudian, bajak laut ini dengan cepat menebasnya dengan pedang besarnya. Kabisa, saat cahaya pedang mendarat, Xiao Chen hancur. Sebelum bajak laut itu bisa bersuka cita, dia menemukan bahwa apa yang dia pukul hanyalah bayangan belaka. Seberapa cepat, ketiga bajak laut itu terkejut, jantung mereka berdebar kencang. Tanpa diduga, Xiao Chen bisa menghindari serangan ini dengan mudah. Bajak laut yang cahaya pedangnya tidak mengenai apapun tertegun sejenak saat dia melihat pecahan bayangan di hadapannya. Mati, tiba-tiba, sesosok tubuh keluar dari sisa-sisa bayangan. Sebelum bajak laut ini sempat bereaksi, tinju yang seperti pedang, memancarkan ketajaman yang tak tertandingi, menghantamnya. Dihantam dengan 2 Cauldron Force dan Grid Dao Energy, bajak laut itu langsung meledak. Mayat bajak laut itu hancur total, hanya menyisakan kabut darah. Seorang kultivator tahap esensi Yin tidak, sepertinya banyak, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri sambil menarik tinjunya.
Saat ini, dia sangat perlu mengukur kekuatannya yang sebenarnya. Namun, jelas ini bukan waktunya. Saudara ketujuh, pergantian peristiwa ini mengejutkan kedua perompak di belakang. Mereka tidak bisa menerima saudara ketujuh mereka meninggal seperti itu. Xiao Chen melirik dengan acuh tak acuh, tapi dia tidak bisa mengganggu mereka. Pakaiannya berkibar saat dia melakukan jungkir balik dan merentangkan tangannya, terus terbang menuju kapal bajak laut. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Tidak ada yang menyangka pendekar pedang berpakaian putih ini akan membunuh seorang kultivator tahap esensi Yin dengan begitu mudah. Kakak senior, dia tampaknya bukan seorang kultivator tahap esensi sejati biasa. Cahaya terang melintas di mata Fei Petik terbalik saat dia berkata, terkejut, mungkin dia bisa membantu kita. Berhenti bermimpi. Tidak peduli apa, dia hanyalah seorang kultivator lepas tahap esensi sejati. Dia pasti akan mati dengan pergi ke kapal bajak laut. Ada ahli realem inti primal setengah langkah di sana. Namun, ini akan membantu kita dengan memikat beberapa bajak laut, kata Luonan tanpa emosi, tidak peduli sama sekali. Setelah dengan mudah menghindari serangan dua bajak laut yang mengejar, Xiao Chen segera mendarat di dek kapal bajak laut. Ledakan. Kedua bajak laut di belakang terengah-engah saat mereka mendarat dengan keras di geladak, menimbulkan awan debu dan menghalangi Xiao Chen. Mata Xiao Chen berbinar saat dia melihat ke arah si pedang kurus di sisi kiri. Dia berkata, seorang kultivator yang essence stage. Lumayan, aku bisa merasakan energi baleful yang di dalam dirimu. Kamu benar-benar tidak takut mati. Bahkan setelah melihat kami berdua, kamu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Pria kurus itu mengucapkan kata-katanya dengan berat. Saat dia melihat Xiao Chen, pembunuhan Qi melonjak. Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Kalian berdua, meskipun kamu memiliki kekuatan, udara yang kamu keluarkan tidak dapat membuatku takut. Tepat setelah mengatakan itu, Xiao Chen tiba-tiba memancarkan aura yang luar biasa. Dia telah mengalami banyak hal di dunia Kunlun selama lebih dari 20 tahun, dibaptis oleh berbagai macam peristiwa dan pertempuran. Apa yang disebut udara ini bergantung pada pengalaman dan kondisi mental seseorang. Kondisi mental Xiao Chen jauh melampaui kemampuan kedua bajak laut ini. Adapun pengalaman Xiao Chen, dia adalah seorang legenda di alam Kunlun. Bagaimana kedua orang yang bukan siapa-siapa ini bisa dibandingkan dengan itu? Saat aura kuat ini muncul, udara yang dipancarkan Xiao Chen memberikan tekanan besar pada kedua bajak laut itu, memaksa mereka mundur beberapa langkah tanpa sadar. Mengungkapkan ejekan di bibirnya, Xiao Chen berkata dengan dingin, kamu penuh dengan keterbukaan. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi Anda, itu tidak ada gunanya. Agar udara yang dipancarkan seseorang menjadi kuat, itu harus merupakan hasil dari kebangsawanan sejati atau diperoleh di tengah hujan berdarah, menjalani segala macam pengalaman, baik yang menggembirakan maupun yang menyedihkan, menjadi sebuah legenda. Jelas, Xiao Chen adalah yang terakhir. Suasana seperti itu bahkan lebih menekan daripada orang yang terlahir sebagai bangsawan. Kedua bajak laut pedang hitam di depan Xiao Chen sedikit gemetar. Tekanan yang mereka rasakan bahkan lebih besar daripada tekanan dari bos mereka. Berhentilah bersikap misterius. Kamu hanyalah seorang ahli pedang tahap esensi sejati. Bajak laut di sebelah kiri, yang budidayanya lebih tinggi, seorang kultivator tahap esensi yang menekan rasa takut di dalam hatinya dan meraung. Dia mengumpulkan keberaniannya dan menyerang Xiao Chen. Ini hanyalah keberanian palsu, menipu diri sendiri dan orang lain. Apakah menurutmu itu adalah keberanian sejati? Xiao Chen mengungkapkan senyum menghina di wajahnya sementara pihak lain menyerang dengan cepat, memproyeksikan aura yang kuat. Namun, langkah pihak lain menjadi kacau, dia gugup dan sangat gelisah. Jika pihak lain tetap diam, peluangnya akan lebih sedikit. Saat bajak laut itu bergerak, jumlah bukaan bertambah. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, cahaya pedang bajak laut itu akan padam. Sosok Xiao Chen berkedip-kedip, meninggalkan bayangan di geladak. Sesaat kemudian, sebuah kaki muncul. Kakinya bergerak melewati pedang, meluncur melalui banyak celah, dan secara akurat mengenai dagu pihak lain. Kabisa, bajak laut itu ditendang ke udara. Ketika dia mendarat, dia tetap berada di geladak, bergerak-gerak tetapi tidak dapat melangkah lagi.
Bajak laut Yin Essence Stage yang tersisa ketakutan dengan konyol. Dia bahkan meninggalkan segalanya dan melarikan diri, tidak berani menghalangi Xiao Chen lagi. Inilah yang disebut bukan siapa-siapa. Tentu saja, tidak perlu repot dengan mereka. Meskipun budidaya para bajak laut ini cukup bagus, kondisi mental mereka jauh lebih rendah daripada Xiao Chen. Rasanya seperti seorang pengemis bertemu dengan putra mahkota. Betapapun kuatnya pengemis itu akan terintimidasi oleh sikap sang pangeran, merasa terkekang. Xiao Chen menendang pintu ruang tunggu dan berjalan masuk dengan berani, tanpa ragu-ragu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dia masuk. Pedang berpakaian putih itu menyerang kapal bajak laut pedang hitam. Bagaimana bisa? Bagaimana kekuatan rekan tahap esensi sejati itu bisa begitu menantang? Tidak hanya para murid Sekte Tianyi yang tercengang melihat pemandangan ini, tetapi para bajak laut juga sangat tercengang. Mereka semua bertanya-tanya apakah mereka salah lihat. Fei Petik Terbalik tersenyum dan berkata, "Kakak senior, bukankah aku mengatakannya? Pendekar pedang berpakaian putih itu sungguh luar biasa. Lihat, dia bahkan memasuki palka kapal bajak laut." Luonan berpikir dalam hati, jika itu aku juga bisa menangani 3 bajak laut sendirian. Namun, sulit untuk mengatakan apakah Luonan bisa melakukannya semudah Xiao Chen. Dia hanya mencari kematian. Pasti ada ahli inti primal setengah langkah yang menjaga ruang kendali di ruang tunggu. Meskipun Luonan terkejut dengan kekuatan Xiao Chen, kata-katanya masih sangat tidak baik. Sekumpulan sampah bahkan tidak bisa menghentikan ahli pedang tahap esensi sejati yang tidak berarti. Ini tidak masuk akal. Pemimpin bajak laut, yang bertarung dengan lelaki tua berpakaian biru itu, menjadi marah hingga gemetar. Dia berharap bisa secara pribadi pergi dan membunuh Xiao Chen. Namun, lelaki tua berpakaian biru itu tak tergoyahkan seperti gunung. Dia menempel dekat pihak lain, berharap Xiao Chen akan menyebabkan keributan yang lebih besar. "Orang tua, jangan sombong. Kakak kedua saya menjaga kapal. Orang itu hanya mencari kematiannya sendiri. Tidak perlu mengirim siapapun untuk membantu," kata pria berpakaian hitam itu dengan penuh kebencian, sangat kesal. Saat ini, situasinya sulit, tidak lagi seperti sebelumnya. Orang tua berpakaian biru itu berkata, "Kalau begitu, mari kita lihat apakah bawahanmu membunuh muridku terlebih dahulu atau aku yang mengalahkanmu terlebih dahulu." Bagi kedua belah pihak, selama salah satu pihak mengakhiri pertarungan mereka, pemenang akan segera ditentukan. Dengan berkurangnya 3 bajak laut, para murid di kapal Sekte Tianyi merasa jauh lebih santai. Lebih penting lagi, Luonan dan Fei Petik Terbalik adalah talenta luar biasa dari Sekte Tianyi dengan kekuatan yang melampaui budidaya mereka sendiri. Setelah membiasakan diri dengan gaya bertarung para bajak laut, mereka mampu menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Struktur palka kapal bajak laut sangat tidak terorganisir. Ada 10 ruangan aneh dengan berbagai ukuran untuk tujuan berbeda. Xiao Chen langsung menuju ruang kendali inti. Indra spiritualnya telah mendeteksi ahli alam inti primal setengah langkah di dalam. Saat dia bergegas, dia diam-diam menyimpan kekuatan untuk jari pemecah jiwa darah naga. Dia tidak siap melawan ahli realem inti primal setengah langkah. Ini bukanlah tempat dan waktu yang tepat. Oleh karena itu, dia berencana untuk membunuh ahli realem inti primal setengah langkah itu dalam satu serangan. Itu akan menjadi cara yang kejam. Menabrak, Xiao Chen menendang pintu ruang kendali hingga terbuka. Ada seorang pria parubaya, yang terlihat agak muda, di dalam ruangan, yang dengan dingin menatap Xiao Chen. "Anak muda saat ini semakin berani. Anda hanyalah seorang kultivator tahap esensi sejati yang tidak berarti, namun Anda berani menargetkan kapal kelompok bajak laut pedang hitam kami," pria parubaya itu meraung dengan marah. Kemudian, dia dengan cepat dan ganas menyerang Xiao Chen. Energi yang menyedihkan dan energi yin yang menyedihkan perlahan berputar di telapak tangan pria parubaya itu dengan keseimbangan yang halus. Tubuh orang itu juga telah mencapai semacam keseimbangan, selaras dengan dunia. Ketika orang ini melompat, seluruh ruang bergerak bersamanya, memberikan tekanan besar pada Xiao Chen. Suara mendesing. Orang parubaya ini bergerak sangat cepat, tidak memberi Xiao Chen ruang untuk bernapas, bersiap untuk membunuhnya.
Namun, sebuah jari terulur dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Ujung jari ini berkedip-kedip dengan cahaya merah. Teknik bela diri jiwa Dao. Kepanikan muncul di mata pria parubaya itu. Dia ingin mundur dengan cepat, tapi dia sudah bergerak maju dengan sangat cepat. Tidak mudah untuk membalikkan arah. Xiao Chen mengulurkan jarinya dan menepuk dahi pria parubaya itu. Sepertinya pria parubaya itu menyerahkan diri. Mata orang kedua yang bertanggung jawab dalam kelompok bajak laut ini perlahan berubah menjadi lesu, jiwanya menerima kerusakan parah. Tidak kusangka kamu tidak mati saat itu juga. Ketahanan jiwa seorang penggarap alam inti primal setengah langkah sungguh luar biasa. Karena terkejut, Xiao Chen menjatuhkan lengannya dan mengepalkan tangan, lalu memukul dantian pihak lain dengan dua kekuatan kuali. Bang! Sebuah lubang muncul di atap ruang kendali. Orang kedua dalam kelompok bajak laut itu memuntahkan seteguk darah saat dia terbang keluar. Kakak kedua, pemimpin bajak laut yang sedang bertarung dengan lelaki tua berbaju biru kebetulan melihat pemandangan ini. Pemandangan saudara laki-lakinya yang kedua terbang membuatnya marah. Pemimpin bajak laut itu hampir menjadi gila karena marah, meledakkan atasannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak kedua saya adalah seorang kultivator alam inti primal setengah langkah. Bagaimana dia bisa tidak berdaya melawan ahli pedang tahap esensi sejati yang tidak penting? Kembali ke kapal, kalian semua, kembali ke kapal dan bunuh orang itu. Pemimpin berpakaian hitam itu tidak lagi berminat untuk terus bertarung. Setelah dia memanggil para perompak di kapal Sekte Tianyi, mereka semua kembali ke kapal bajak laut mereka. Mata lelaki tua berpakaian biru itu berkedip-kedip. Sebenarnya, dia bisa saja menahan pemimpin bajak laut itu di sana. Namun, pria cerdik itu memilih untuk tidak melakukannya. Tuan, ahli inti primal setengah langkah di pihak bajak laut itu sudah mati. Ayo panggil paman bela diri kedua dan bunuh kelompok bajak laut ini, Luo Nan segera menyarankan setelah tiba di sisi lelaki tua berpakaian biru itu. Ada juga ahli alam inti primal setengah langkah di ruang kendali kapal ini. Tuan, ayo kita bergerak. Jika kita tetap tidak melakukannya, pendekar pedang berpakaian putih yang menyelamatkan kita akan mati. Ekspresi pria tua berpakaian biru itu tetap tenang saat dia mengabaikan ketergesaan Luo Nan dan kegelisahan Fei petik terbalik R. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, ini belum waktunya. Ayo kita tonton dulu. Di dalam ruang kendali, Xiao Chen menyadari apa yang terjadi di luar. Mantra penganugerahan kehidupan, gumam Xiao Chen, dan banyak patung kelelawar nada iblis terbang keluar dari ruang kendali. Ada lebih dari 20 di antaranya, dan salah satunya bahkan adalah kelelawar nada iblis berpola emas. Bos, ada kelelawar nada setan. Ada banyak kelelawar nada iblis, bahkan kelelawar nada iblis kelas pemimpin. Para perompak yang mendarat di kapal melihat sekelompok kelelawar nada iblis tiba-tiba terbang keluar. Mereka ketakutan dan buru-buru mundur dengan bingung. Beberapa bajak laut terlalu lambat, dan cakar tajam kelelawar nada iblis menusuk jauh ke dalam dada mereka, mematahkan beberapa tulang rusuk. Darah muncrat, dan para perompak ini mati dalam kesakitan. Demon Tonbet berpola emas muncul dan menancapkan cakar tajamnya jauh ke dalam atap palka kapal bajak laut. Kelelawar nada iblis lainnya mengelilinginya dan berdiri dalam barisan, mengeluarkan teriakan aneh. Pria berpakaian hitam, yang akan meledak amarahnya, merasa seperti disiram air dingin. Hatinya langsung menjadi dingin. Kelelawar nada setan, sial. Sejak kapan kapal bajak lautku menjadi sarang kelelawar? Cahaya aneh muncul di mata lelaki tua berpakaian biru itu. Pada saat ini, dia akhirnya bergerak, memimpin murid-murid Sekte Tianyi bersama dengan ahli realem inti primal setengah langkah. Orang tua itu tampak sangat saleh, menimbulkan rasa kagum ketika dia berteriak, kelompok bajak laut pedang hitam, hari ini akan menjadi peringatan kematian kelompok bajak lautmu.